Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasuhal ummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tanggal 7 dari bulan Safar tahun 1435 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bermajelis dan bersama-sama mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Bulughul Maram. Satu kitab yang sangat terkenal di tengah tengah-tengah kaum muslimin. Semoga sesuai dengan nama kitab ini, di mana penulis rahimahullah menamakannya dengan Bulughul Maram. Bulugh itu artinya sampai. Maram itu adalah target. Diambilkan dari kata-kata Roma yarmi yang artinya melempar. Maram artinya target yang dituju. Semoga kehadiran kita pada kesempatan berbahagia ini mencapai apa yang kita tuju, yaitu karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berdiri dari majelis ini kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian, "Qumu faqad ghafartu lakum." Berdirilah kalian, sesungguhnya aku telah memaafkan kalian semuanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema kita pada malam hari ini akan membahas bab baru dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab salatul istisqa. Bab salat meminta hujan. Kita ketahui bahwasannya agama Islam adalah agama tauhid. Sehingga tidak ada satu munasabah, satu kondisi apapun yang dialami atau yang dilalui oleh umat manusia kecuali akan dihubungkan oleh Islam dengan Rabbul Alamin Jalla wa'ala. Baik dalam keadaan kita mengalami curah hujan yang cukup padat seperti hari-hari ini, demikian juga ketika kita dalam keadaan kemarau, Islam menjelaskan kepada kita sekalian tentang jalan yang mesti ditempuh oleh seorang muslim, sehingga dia senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang disyariatkan bagi kita sekalian adalah kita melaksanakan sholat istisqa ketika kita mengalami musim kemarau. Dan Rasulullah SAW, beliau dengan kesempurnaan tabligh yang beliau lakukan, beliau SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian segala sesuatu yang berkenaan dengan sholat istisqa ini, tentang bagaimana tata caranya, kaifiyatnya, adabnya, ya, dan bagaimana kemudian atau bagaimana beliau SAW keluar ke musalla, bagaimana beliau berdoa, bagaimana beliau menyampaikan khutbah, bagaimana beliau mengangkat tangannya, dan seterusnya. Inilah yang insya Allah akan kita bahas di malam hari ini. Dan biidnillahi ta'ala kalau kita tidak menyelesaikannya, maka kita akan menyambungnya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Tayyib, kita ambil hadis yang pertama.
Tafadhal. 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 Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab salatul istisqa. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an mutabaddilan mutakhashiyan mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'atayn kama yusalli fil 'id lam yahdud khutbatan hadhihi rawahu khamsah wa sahhahu Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibn Hibban. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabaddilan mutakhashian mutarassila mutadarri'a fa shalla rak'atain kama yusalli fil 'id lam yakhtub khutbatakum hadhihi rawahu al-khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Abu Awanah wa Ibn Hibban. Nabi alaihi salatu wassalam telah keluar dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan menampakkan kepapahan, dalam keadaan mengkhusyukkan, mutarassilan, dan dalam keadaan atau dengan berjalan pelan, mutadarrian, dan menampakkan kesengsaraan. Fa shalla rak'atain, kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat, kama yusallil 'id, kama yusalli fil 'id, sebagaimana beliau salat pada waktu salat Id. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi, beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Awanah serta Ibnu Hibban. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maksudnya keluar ke musallal Id untuk melaksanakan salat al-istisqa. Dan di sini penulis rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis yang pertama tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat istisqa dalam keadaan menampakkan kepapahan dan kesengsaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan keadaan yang tepat untuk menampakkan hal itu. Terkadang seorang muslim ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dia dituntut untuk menampakkan kemiskinan, menampakkan kesengsaraan dan kepapahan serta kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat, beribadah kepada Allah, beliau menampakkan rasa syukurnya kepada Allah, menampakkan kegembiraan dan menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hendak melaksanakan salat Id. Namun di sini penulis rahimahullahu taala sebelum beliau menjelaskan kepada kita sekalian tentang kaifiyat dan tata cara salat Id, terlebih dahulu beliau menjelaskan atau beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang keluarnya Nabi menuju salat Id.
menuju salat istisqa. Ya. Karena ketika kita hendak melaksanakan salat istisqa artinya meminta hujan. Istisqa artinya thalabus suqya, meminta agar Allah menyiram kita. Dan di dalam bahasa Arab ada kaidah, apabila ada satu kata yang diawali dengan huruf alif, sin, dan ta, itu menunjukkan permintaan. Contoh misalnya istighfar, artinya kita meminta maghfirah. Contohnya lagi apa? Isti'anah, artinya kita meminta aun dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi apa? Istighosah, artinya meminta gauth, meminta pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat emergensi. Apalagi istiqamah, meminta agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Demikian juga apa? Istikharah, meminta pilihan. Demikian juga istisqa, meminta suqya. Jadi setiap kata yang diawali dengan huruf alif, sin, dan ta itu menunjukkan permintaan. Istirahat. Nah, istirahah. Namanya thalabur rohah. Meminta agar kita rehat. Makanya istirahat itu bahasa Arab. Ya, istirahah disederhanakan dalam bahasa Indonesia menjadi istirahat. Ya. Istri, ya, meminta untuk menikah 3 kali. Meminta enggak, ini itu bukan bahasa Arab. Istri, ya, bukan bahasa Arab. Walaupun ada alif, sin, dan ta. Baik, kita kembali kepada judul. Al-istisqa adalah talabu as-suqya. Karena kita hendak memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon rahmat dan karunia, maka yang kita tampakkan adalah kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ketahui ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya terkadang hujan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita bukan karena zat kita, tetapi karena faktor lain atau karena sebab lain, karena makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala kasih daripada kita. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula syababun husya wa bahaimun rutta wa atfalun rudda la subba alaikumul adzab sabba." Andaikan bukan para pemuda yang khusyuk dan bukan karena binatang yang merumput serta bukan karena anak-anak yang menyusu, sungguh telah ditimpakan kepada kalian azab. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Wa hal turzaquna illa bidu'afaikum wa da'awatikum." Dalam riwayat yang lain, wa fuqaraikum. Dan apakah kalian atau bukankah kalian tidak diberikan rizki oleh Allah kecuali karena orang-orang yang lemah dan fakir di antara kalian? Oleh sebab itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membagikan harta ghanimah pada waktu perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya secara sama rata di kalangan mujahidin. Saat itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau mempertanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, semuanya sama. Saat itu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ataj'alu man abla kaman laisa kadzalik?" Wahai Rasulullah, apakah engkau akan samaratakan orang yang penampilannya lusuh dengan orang yang tidak seperti itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Saqilatka ummuk wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum." Ya, sungguh amat merugi ibumu,
Artinya bahwa Rasulullah SAW menyesalkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad. Beliau katakan, bukankah kalian tidak diberikan pertolongan oleh Allah kecuali karena orang-orang yang lemah di antara kalian? Oleh sebab itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, baik berupa hujan atau yang lain. Sebabnya sebenarnya adalah bukan kita, tetapi ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang ada di sekitar kita sekalian, yang bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menampakkan kekhusyuannya kepada Allah. Mereka orang-orang yang tidak bermaksiat, yang mungkin saja mereka tidak kita ketahui. Oleh sebab itu konon Nabi Sulaiman alaihi salam suatu ketika beliau keluar untuk melaksanakan istisqa. Belum lagi melaksanakan sholat istisqa, Nabi Sulaiman kemudian pulang. Tidak jadi melaksanakan sholat istisqa. Ditanya oleh rakyatnya, lima roja'at, kenapa engkau pulang? Nabi Sulaiman beliau telah bersabda, kemudian bersabda, qad suqitum bida'wati ghairikum. Kalian insyaallah akan diturunkan curah hujan kepada kalian dengan doa selain kalian. Saat itu kemudian rakyatnya mengatakan atau umatnya mengatakan, ma ra'ayna ahadan. Kami tidak melihat ada seorang pun yang berdoa. Saat itu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ra'aitu namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha. Sungguh saya telah melihat seekor semut yang yang terbaring, mengangkat kaki-kakinya ke atas langit, sembari dia mengatakan, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inna khalqun min khalqik la ghina lana an fadlika wa rahmatika fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah makhluk di antara makhluk-makhlukmu, ya, di mana kami sangat membutuhkan, tidak bisa melepaskan diri dari karunia-Mu dan rahmat-Mu, maka turunkanlah curah hujan kepada kami. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengarkan semut itu berdoa seperti itu, beliau alaihissalam, beliau merasa yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, sehingga beliau katakan kepada umatnya, beliau katakan, kita pulang, sudah ada yang istisqa selain daripada kita. Ya, mungkin antum bertanya, kenapa beliau bisa tahu? Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat berbicara dan mengetahui bahasa seluruh makhluk. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam surat An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Sehingga tatkala Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melewati sebuah lembah yang dihuni oleh dihuni oleh semut, ada seekor semut yang mengingatkan kaumnya saat itu, menyampaikan khutbah karena memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, memiliki tekad untuk menyelamatkan umatnya. Ini himmah yang sangat luar biasa dimiliki oleh seekor semut, yang terkadang tidak dimiliki kepedulian ini oleh seorang ikhwah yang aktif kajian. Semut ini walaupun dia kecil tetapi dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa terhadap keselamatan umatnya, keselamatan bangsanya. Sehingga kemudian dia mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai para semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, karena jikalau tidak, Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak-injak kalian sementara mereka tidak akan merasakan hal itu. Nabi Sulaiman saat itu kemudian tersenyum, dan kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ala kulli hal, bahwa ini adalah mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Oleh sebab itu terkadang hujan turun itu adalah bukan karena kita, tetapi adalah karena makhluk yang lainnya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula asyuyuhar ruqa
wal bahaimu rutta wal atfalu rudda. Andaikan bukan karena orang-orang tua yang senantiasa ruku, bukan karena binatang yang merumput, dan bukan karena anak-anak kecil yang masih membutuhkan air susu dari ibunya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dengan penuh tawadhu. Keluar, namanya keluar berarti dari rumah beliau alaihi salatu wasallam. Kemana? Menuju musalla. Di mana di Madinah ada tempat khusus pada waktu Rasulullah, pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, di sebuah tempat yang namanya saat ini Masjid Ghamamah. Yani kalau antum ke Madinah, ya antum ke Madinah Masjid Nabawi, itu nanti ada ke arah dari arah Babu Salam sebelah barat terus lurus, nanti kemudian ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Di belakangnya itu ke sebelah sana ada Masjid Utsman, dan ada kemudian masjid namanya Masjid Ghamamah. Ya, ada Masjid Ghamamah yang banyak kubahnya itu. Di sanalah musallal Id, tempat salat Rasulullah alaihi salatu wassalam melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha serta melaksanakan salat istisqa. Rasulullah SAW keluar ke sana dalam keadaan mutawadhi'an, menampakkan ya ketawaduannya, ketundukannya kepada Allah dengan penuh tadarru kepada Allah Azza wa Jalla, menampakkan bahwa saat itu kita tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul SAW keluar dalam keadaan mutawadhi'an. Disebutkan oleh Sya'atiyah Muhammad Salim di dalam syarah beliau atas Bulughul Maram, beliau mengatakan, ya, beliau maksudnya di sini adalah dengan menundukkan kepalanya, ya, menampakkan rasa harap beliau kepada Allah Azza wa Jalla sambil melangkahkan kakinya dengan penuh ketenangan, mutabazzilan dengan penuh kesederhanaan. Ya, dengan penuh kesederhanaan. Jadi tidak menggunakan pakaian yang mewah, pakaian yang berhias. Tetapi Rasulullah menggunakan pakaian yang sangat sederhana, menampakkan kepapahan beliau alaihi salatu wassalam. Ini berbeda ketika Rasulullah keluar menuju salat Id, di mana Rasulullah menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena Allah senang apabila Allah memberikan nikmat kepada kita, kita tampakkan nikmat tersebut. Innallaha yuhibbu ayura asara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah senang bila pengaruh kenikmatan itu tampak pada hambanya. Oleh sebab itu, apabila kita mampu membeli pakaian yang baik, beli pakaian yang bagus. Mampu membeli kendaraan yang bagus, beli kendaraan yang bagus. Setelah tentunya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta benda kita. Setelah kita memberikan orang-orang yang berhak dari harta kita, kita berikan, maka kemudian kita tampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah pada waktu sholat Id. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu hendak pergi ke masjid. Tiba-tiba saat itu ada penjual baju. Ya, ada seorang sahabat menjual baju di depan pintu masjid. Dan tradisi itu sampai sekarang kalau di Saudi itu adalah selalu kita dapatkan, terutama pada hari Jumat. Ya, sebagaimana juga tradisi ini kalau di Indonesia dilestarikan oleh ikhwah. Habis kajian ada orang menjual baju. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Umar ibn al-Khattab mendapatkan ada baju yang dijual di depan pintu masjid.
bajunya cukup bagus. Saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtar hadhihi talbasuha yaumal Id." Wahai Rasulullah, coba Anda beli ini, katanya. Anda beli lalu Anda pakai pada hari Id. Kayaknya bagus deh. Ini kalau Umar bin Khattab hanya mengusulkan. Kalau himar, ada sahabat namanya Himar, beliau ambil dulu, nanti kasihkan sama Rasulullah, nanti Rasulullah suruh bayar. Ya Rasulullah, ini bagus nih kalau dipakai. Ya nanti suruh, oh terima kasih. Tiba-tiba datang penjualnya nagih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar bin Khattab, beliau mengusulkan, katanya, wahai Rasulullah, ini bagus nih kalau Anda beli kemudian Anda pakai pada waktu hari Id. Wa tatajammalu biha indal wufud. Demikian juga Anda bisa pakai ketika menyambut kedatangan para delegasi yang datang dari luar daerah. Karena saat itu perlu menampakkan yakni syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW melihat baju itu. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Yalbasu hadhihi man la khalaqalah." Orang yang menggunakan baju ini, yang menggunakan baju seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kelak. Akhirnya Rasulullah SAW saat itu tidak membelinya kan? Umar bin Khattab juga tidak mau membelinya. Karena mungkin pakaian tersebut apakah mengandung sesuatu yang haram, ataukah pakaian itu terlalu mewah, atau dapat misalnya mengandung unsur kesombongan nanti, atau itu adalah bagian dari pakaian suhroh. Saat itu Allah Ta'ala ilahnya tidak disebutkan. Tapi yang jelas Rasulullah tidak membelinya saat itu. Demikian juga dengan Umar. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau membelinya dan kemudian dikirimkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu kemudian Umar bin Khattab langsung datang kembali kepada Rasulullah membawa baju yang barusan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, anta qulta fiha." Anda telah mengatakan tadi tentang baju ini, yalbasuha man la khalaqalah. Bahwa baju itu dipakai oleh orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Kemudian Anda memberikannya kepadaku. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "La ya Umar." Katanya, tidak wahai Umar. "Ma arsaltuha ilaika litalbasaha." Aku tidak memberinya kepadamu agar engkau pakai. Ini dengan kata lain seakan Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, caramu menyimpulkan masalah ini kurang wahai Umar, atau terlalu dangkal gitu. Tetapi kata Rasulullah SAW, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ya, "Ma arsaltuha ilaika litalbasaha." Saya memberinya kepadamu bukan berarti kamu harus pakai. Tetapi mungkin bisa kamu jadikan baju tersebut menjadi bahan lain. Karena Rasulullah SAW nampaknya beliau ingin membahagiakan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab nampak tertarik dengan baju itu. Beliau sabdakan bahwa aku beri kamu bukan berarti untuk kamu pakai. Mungkin kamu bisa berikan sama orang lain. Atau mungkin baju tersebut bisa kamu hadiahkan kepada orang lain, atau kamu jadikan sebagai misalnya alas tidur, ataukah digunakan untuk kepentingan yang lain. Tetapi yang jelas baju tersebut saya hadiahkan kepadamu. Ala ayati hal bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam pada hari Id dan ketika datangnya utusan, beliau menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika beliau alaihi salatu wasallam hendak melaksanakan salat istisqa. Ya. Kemudian di sini disebutkan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashsyi'a.
Mutakhasyian artinya menampakkan kekhusyuan. Dengan cara berjalan tidak begitu cepat, kata Syekh Atiyah ketika menjelaskan di sini. Wa inna ma yamshi mutarassilan. Oleh sebab itu di sini ada mutakhasyian mutarassilan. Ini maknanya sama. Beliau memendekkan langkahnya dengan penuh ketundukan. Ya. Mutadarrian, dengan penuh tadarru. Mutadarrian artinya di sini adalah berkenaan dengan kata-kata. Kata-kata beliau, ungkapan-ungkapan beliau sambil berjalan itu juga adalah menunjukkan kerendahan beliau alaihi salatu wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla rak'ataini kama yusalli fil Id. Kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat sebagaimana salat pada waktu Id. Hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang disyariatkannya salat istisqa. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya salat istisqa seperti salat Id. Tetapi penyerupaan salat istisqa dengan salat Id tidak berarti dari semua sisi. Ya. Contoh misalnya, ketika kita katakan si fulan bagaikan pohon kelapa, apakah semuanya persis kayak pohon kelapa? Ya, si fulan bagaikan pohon kelapa. Maksudnya apa? Tingginya. Ya. Bukan berarti kemudian dia memiliki mungkin rambutnya yang gondrong atau seperti pohon kelapa secara utuh, tetapi cukup salah satu sifat, adanya kesamaan sifat, maka kita sudah bisa memperumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, atau yang dinamakan dalam istilah bahasa dengan istilah tashbih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis ini beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat seperti salat Id. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah taala mereka memperbincangkan hadis ini. Apa maksudnya dalam masalah rakaat, jumlah rakaat artinya sama-sama 2 rakaat? Ataukah memiliki kesamaan dalam takbir yaitu 75 sebagaimana salat Id? Ataukah dalam hal yang lainnya, seperti misalnya seperti sholat Id berarti sholat dulu baru khutbah. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya at-tashbih atau penyerupaan di sini adalah dalam segala sesuatu. Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan adalah berkenaan dengan jumlah rakaatnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan dalam takbirnya. Dalam pendapat yang lain disebutkan adalah fil khutbah, dalam khutbahnya. Tapi yang jelas insya Allah di hadis yang akan datang akan kita jelaskan tentang bagaimana tentang kaifiat salat Id. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, yusalli rak'ataini atau fasalla rak'ataini kama yusalli fil Id lam yakhtub ka khutbatikum hadihi, lam yakhtub khutbatakum hadihi. Beliau kemudian mengatakan, beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Maknanya di sini apakah salat istisqa tidak memiliki khutbah atau seperti apa? Perlu kita cermati di sini bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau tidak mengatakan walam yakhtub, Rasulullah tidak berkhutbah. Tetapi beliau mengatakan Rasulullah tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini.
Artinya apa? Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau tidak menafikan khutbah. Beliau menyebutkan bahwa di sana ada khutbah, hanya sannya khutbah Nabi alaihi salatu wasalam berbeda dengan khutbah yang dilakukan oleh para tabi'in. Imma dari segi panjangnya khutbah atau dari segi tata cara khutbah Nabi alaihi salatu wasalam. Mungkin saja adalah khutbahnya yang terjadi pada masa Ibnu Abbas, khutbahnya tidak greget gitu seperti khutbahnya Rasulullah SAW. Ini tidak memiliki kualitas yang sama dengan kualitas khutbahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga Ibnu Abbas beliau mengatakan, namun beliau tidak khutbah seperti khutbah kalian ini. Bukan berarti Rasulullah tidak berkhutbah kan? Nah, ini juga yang perlu kita pahami ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya agak sedikit panjang, langsung saya bacakan dan langsung saya terjemahkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. Manusia telah mengeluh atau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang musim kemarau. Fa amara bi mimbarin fawudhi'a lahu fil musalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa mimbar dan meletakkannya di musalla. Maksudnya di musalla Id, di lapangan. Fawa'adan nasa yakhrujuna fih. Maka kemudian beliau memberikan fawa'adan nasa yakhrujuna fih. Maka kemudian beliau menetapkan janji kepada para sahabat, menentukan waktu kapan mereka keluar pada hari itu. Faharaja hina bada hajibus syams. Maka kemudian beliau pun keluar ketika alis matahari nampak. Alis matahari nampak maksudnya ketika matahari tergelincir di siang terik. Faqa'ada 'alal mimbar. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamid. Beliau kemudian bertakbir dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innakum syakautum jazba diyarikum. Sesungguhnya kalian telah mengeluhkan akan kegersangan negeri kalian. Wa qad amarakumullahu an tad'uh. Sedangkan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ayastajiba lakum. Dan Allah telah memberikan janji kepada kalian akan mengkabulkan doa kalian. Summa qal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Rasulullah saat itu bersabda, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, Raja hari kemudian, tidak ada ilah kecuali Allah yang melakukan apa yang dikehendakinya. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah selain Engkau. Engkau maha kaya sedangkan kami adalah orang-orang yang fakir. Turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami kuat atau kekuatan dan menyampaikan kami kepada tujuan yang kami maksud sampai waktu yang ditetapkan. Summa rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya. Falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtai. Maka beliau terus dalam keadaan seperti itu sehingga tampak jelas putih ketiak beliau. Thumma hawala ilan nasi dhahrahu.
kemudian beliau membalikan punggungnya kepada manusia, wa qalaba ridaahu, dan beliau membalikan selendangnya, wa huwa rafi'un yadaih, sedangkan beliau mengangkat kedua tangannya, thumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada manusia, wa nazala fa shalla rak'atain, kemudian beliau turun dari mimbar dan melaksanakan salat 2 rakaat. Fa ansya'allahu ta'ala sahabatan, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan awan, fara'adat wa barqat, maka kemudian petir dan kilat pun terlihat, summa amtarat, kemudian turun hujan, kemudian hujan pun turun. Rawahu Abu Dawud wa qala gharibun, hadis ini hadis gharib, wa isnaduhu jayyid, dan isnadnya bagus. Wa qissatu at-tahwil fi sahih min hadis Abdullah ibn Zaid, demikian juga kisah tentang perubahan pakaian atau merubah selendang beliau disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis Abdullah ibn Zaid. Wa fihi fatawajjah ilal qiblat yad'u, maka di sana disebutkan bahwa Nabi menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Tsumma shalla rak'atain, kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Jahara fihi bil qiraah, beliau mengeraskan di dalam kedua rakaat tersebut bacaan beliau. Walidaril Qutni min mursal Abi Ja'far al-Baqir wa hawwala ridaahu liyatahawwal al-qahd, dan di dalam hadis Darul Qutni dari hadis mursal Abi Ja'far al-Baqir, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan selendangnya untuk beralih dari masa kemarau ke musim hujan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala disebutkan bahwa saat itu manusia melaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang musim kemarau yang mereka alami. Dan peristiwa semacam ini pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, di mana orang-orang kafir Quraisy pernah mereka meminta kepada Rasulullah untuk melakukan istisqa pada mereka, orang-orang kafir, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, di mana tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka mengintimidasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Makkah. Saat itu kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk keburukan orang-orang kafir Quraisy. Mereka didoakan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, Allahumma ja'alha alaihim sinin kasinina Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka kekeringan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Sehingga saat itu kemudian terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Dan orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka mengetahui bahwa ini adalah akibat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Sehingga kemudian datanglah Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau belum masuk Islam. Karena Abu Sufyan nanti masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, sebagaimana kita ketahui dalam kajian Sirah Nabawiyah. Saat itu kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Ya Muhammad, innaka tad'u ila silati rahim." Wahai Muhammad, sebagaimana kami ketahui bahwasanya engkau itu adalah menyeru manusia untuk menyambung tali silaturahmi, tali kekeluargaan. Wa qad da'awta 'ala qaumik, namun engkau telah berdoa keburukan bagi kaummu, yakni bagi karib kerabatmu. Wa qad qahatu, dan mereka saat ini telah mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Fad'ullaha ayyusqiyahum, maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan hujan pun kemudian turun. Jadi kaum musyrikin sebenarnya mereka yakin gitu akan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika mereka belum masuk Islam, semacam Abu Sufyan itu meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah bagian dari salah satu permintaan orang musyrik
meminta syafaat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan orang musyrik juga pernah meminta syafaat kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka diembargo oleh Sumamah ibn Asal. Tapi setelah Rasulullah SAW di Madinah, di mana Sumamah ibn Asal ini adalah saudagar dari negeri Yamamah, dari Bani Hanifah, dari kawasan timur Jazirah Arab. Beliaulah yang menyuplai gandum ke kota Mekah. Ya, beliau yang menginfor gandum ke kota Mekah. Ketika Sumamah ibn Asal beliau hendak melaksanakan umroh, ini masih kafir, ya, karena pensyariatan umroh ini adalah sudah dikenal haji dan umroh dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tertangkap beliau oleh ekspedisi kaum muslimin. Diketahui bahwa ini adalah Sumamah ibn Asal yang menyuplai bahan pangan ke Mekah. Akhirnya kemudian ditangkap oleh kaum muslimin, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah ibn Asal ketika pertama kali baru ditangkap, beliau itu adalah bertekad untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada dendam yang sangat terpendam di dalam dirinya. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memperlakukan Sumamah dengan baik. Beliau diikat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu tiang Masjid Nabawi menjadi tawanan perang. Setiap kali Rasulullah SAW datang ke masjid, Rasulullah selalu menghampiri Sumamah ibn Asal. Beliau hanya bertanya, "Kaifa bika ya Sumamah?" Sekarang bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Sumamah juga adalah seorang ahli diplomasi. Ya, pintar bermujamalah. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, in taqtul dadam." Jika engkau bunuh aku, maka berarti engkau telah membunuh orang yang memiliki darah. Artinya aku memiliki kaum, orang yang terhormat, dan pasti kaumku akan menuntutmu. Ya, kemudian wa in turid malan a'taituka ma yurdik. Kalau seandainya harta yang kau inginkan, maka aku bisa memberikan harta apa yang kau inginkan pula. Wa in tamnun ala karim. Dan jikalau engkau memaafkanku, artinya membebaskanku dari tawanan ini, maka sungguh engkau telah berbuat baik kepada orang yang dermawan. Ya. Ini diplomasi sangat indah. Saat itu kemudian setelah 3 hari Rasulullah SAW tiba-tiba beliau mengatakan, "Atliqu Sumamah." Lepaskanlah Sumamah. Sumamah kemudian dilepaskan ikatannya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Langsung beliau kemudian mengatakan, "Madza yaf'al man arada ayyadkhula fi dinikum?" Sekarang bagaimana caranya kalau seandainya orang mau masuk ke dalam agama kalian? Saat itu kemudian Rasulullah SAW, beliau atau para sahabat saat itu mengatakan, "Yaghtasil wa yajlisu ila Nabi alaihi salatu wasallam." Dia seyogianya mandi, kemudian dia menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya kemudian beliau ditunjukkan kepada Birha. Di sana ada sumur yang sangat terkenal di Madinah, di bagian belakang Masjid Nabawi. Saat ini posisinya awal masuk dari Bab Majidi. Di situ dulu ada sebuah sumur yang namanya Birha. Ditunjukkan ke sana, akhirnya Sumamah mandi dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sumamah, "Wahai Sumamah, lima lam tashhad qabla dzalik?" Wahai Sumamah, kenapa engkau tidak masuk Islam sebelum ini? Beliau kemudian mengatakan, "Khasyitu an taqulu uslim khasyatas saif." Katanya, saya tidak masuk Islam dari awal karena saya khawatir kalian menduga bahwasannya saya ini masuk Islam karena takut pedang. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi laqad kunta abghadun nas ilayya
wahai Rasulullah, sungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku benci dulunya. Wala antal an ahabun nas ilai, dan engkau saat ini menjadi manusia yang paling aku cintai. Wa inni qad kuntu kharajtu mu'tamira, dan sungguh aku telah keluar dari negeriku untuk melaksanakan umrah. Famadza tara? Sekarang apa pendapatmu? Rasulullah kemudian bersabda, idhab fa'atimma umratak. Pergilah kamu ke Mekah dan sempurnakan umrahmu. Tatkala kemudian Sumamah sampai ke Mekah, diketahui keislamannya oleh penduduk Mekah. Akhirnya kemudian mereka pun menangkap Sumamah dan menggebukinya. Namun kemudian Sumamah bersumpah. Beliau katakan, fa'uqsimu billah lan tasilakum habbatu burrin minal yamamah hatta ya'dana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku bersumpah, tidak akan ada sebutir gandum pun yang akan sampai kepada kalian dari negeri Yamamah kecuali setelah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa kontribusinya kepada Islam. Bayangkan saat ini menjadi satu ancaman bagi Quraisy yang masih kafir saat itu. Bahwa kapan terjadi sesuatu pada Sumamah, dia mengancam akan melakukan embargo ekonomi. Bahan pangan tidak akan sampai ke Makkah. Orang Makkah bisa mati kelaparan. Akhirnya kemudian Sumamah radhiyallahu taala anhu betul-betul menghentikan pasokan gandum dari negeri Yamamah ke Mekah. Negeri Yamamah negeri yang subur. Mekah tidak tumbuh apapun juga. Fi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang-orang kafir Quraisy ini datang lagi kepada Rasul SAW, kembali meminta syafaat, meminta bantuan kepada Rasul SAW agar Sumamah mau membuka embargo. Maka Rasulullah SAW kemudian beliau memerintahkan kepada Sumamah untuk tetap memberikan suplai makanan kepada penduduk Makkah. Orang Makkah saat itu mengatakan, inna Sumamah aslama wa mana al-mira an Makkah wa aqsama alla yasmaha biha hatta ta'dana lah wa inna laka bi Makkah ya Muhammad al-khalatu wal ammah. Katanya, ya Muhammad, Sumamah telah masuk Islam dan dia bersumpah tidak akan memberikan suplai makanan ke Mekah, tidak akan mengirim gandum dari Yamamah kecuali dengan seizinmu. Dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau juga memiliki karib kerabat. Di sana ada bibi-bibi dan pamanmu ada di sana, katanya. Maka perintahkanlah dia untuk membuka embargo ini. Akhirnya kemudian Rasulullah merintahkan kepada Sumamah untuk membuka embargo. Ala ayati hal, bahwa di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, saat itu para sahabat datang kepada Rasulullah menyampaikan atau mengeluhkan tentang musim kemarau yang mereka alami. Ya, ini kita katakan adalah mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah hijrah ketika beliau alaihi salatu wasalam berada di Makkah. Bahkan konon Syekh Atiyah mengkisahkan kepada kita ketika menjelaskan hadis ini bahwa di Eropa itu pernah terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Kemudian dari pemerintah setempat memohon kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan kemudian kaum muslimin berkumpul dalam sebuah lapangan melakukan sholat istisqa dan hujan. Jadi kasusnya berulang seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sekarang kemudian terjadi atau timbul sebuah masalah yang diangkat oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang jikalau ahlu dhimmah yang hidup di negara muslim mereka keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, apakah mereka diizinkan ataukah tidak? Kita ketahui ahlu dhimmah. Siapa itu ahlu dhimmah? Ahlu dhimmah adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka membayar upeti kepada negeri kaum muslimin dan sebagai kompensasinya bahwa mereka boleh
tinggal dengan aman di negeri kaum muslimin. Harta dan darah mereka juga terjaga. Mereka ini dinamakan dengan ahlu dhimmah. Sekarang apabila ada satu ahlu dhimmah tinggal misalkan di sebuah kampung, kemudian mereka ditimpa oleh kemarau. Ahlu dhimmah aturannya diatur sedemikian rupa oleh Islam dengan secara rinci. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab berjudul Ahkam Ahlu Dhimmah. Di antara hukum yang beliau angkat, apabila ahlu dhimmah sekarang meminta izin kepada pemerintah Islam untuk melakukan istisqa dengan cara mereka, diizinkan ataukah tidak? Tidak diizinkan. Tidak boleh diizinkan. Karena apabila diizinkan, kemudian ternyata bertepatan dengan turunnya datang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan turun, maka mereka kemudian akan merasa bahwasanya mereka di atas kebenaran. Karena bisa jadi mereka melakukan istisqa dengan cara mereka sesuai dengan agama mereka, bertepatan dengan itu rahmat Allah turun. Apa yang akan terjadi? Mereka akan mendakwakan bahwa agama mereka benar. Dan mungkin juga dari kalangan kaum muslimin yang lemah keimanannya akan mengatakan, "Wih, mereka juga ternyata doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini tidak diperbolehkan. Sekarang kalau ada ahlu dhimmah, dia memanggil orang yang beriman, kaum muslimin, untuk sama-sama istisqa. Mereka katakan, begini misalnya, kalau kita tidak boleh melakukannya sendiri, kita sama-sama kita berdoa. Kan musim sekarang apa yang dinamakan dengan lintas agama. Kita doa dulu dengan cara Islam, kemudian setelah itu adalah dengan doa selain atau istisqa dengan cara selain Islam. Boleh ataukah tidak? Tetap tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi ketika hujan itu memang benar-benar turun yang sesungguhnya adalah karena doa dari kalangan kaum muslimin, bisa jadi juga mereka akan mendakwakan bahwa itu hujan itu juga adalah karena doa kami. Maka juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah, kata para ulama, jikalau ada sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin, karena misalnya ahlu dhimmah ini mengolah lahan pertanian milik kaum muslimin. Akhirnya kemudian ada sekelompok orang dari kaum muslimin datang kepada kaum muslimin yang lain memohon untuk melakukan sholat istisqa agar Allah menurunkan hujan pada negeri yang dihuni oleh ahlu dhimmah. Maka saat itu baru diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan istisqa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada ahlu dhimmah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala ini masih panjang, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Walaupun nampaknya insyaallah di pertemuan yang akan datang juga akan hadir di hadapan kita Dr. Ibrahim Ibn Sulaiman An-Nugaimishi atas agama kedutaan Saudi Arabia yang insyaallah akan berkunjung pada hari Selasa pekan depan insyaallah, dan insyaallah kita akan juga mengadakan acara liqa maftuh atau silaturahmi dan ramah tamah bersama beliau insyaallah di pekan yang akan datang. Ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Selanjutnya termasuk sisanya dengan misalkan apabila di antara para hadirin yang ingin mengajukan satu atau dua pertanyaan kepada Masalahnya hujan sekarang turun terus, jadi tidak bertanya. ya, ada.
Baik. Tafadhal, langsung saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut saya dalamnya itu sampai di leher. Jadi badan saya Di kos apanya sampai leher tadi? di tempat saya kos. Banjir? Banjir. Iya. Waktu kejadian yang lalu di Iya. Bali. Jadi dalamnya kos saya itu sampai di leher. Bisa kita nilai-nilai. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah ini salah satu rahmat atau bencana Allah? Iya. Atau azab. Iya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya setiap peristiwa bencana alam yang saat ini menimpa kaum muslimin, tidak kita ragukan bahwa itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sebagaimana dalam hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang keempat dalam bab salatul kusuf. Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibnu Abbas, ma habbatir rihu qattun illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Tidak ada angin yang menghembus yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merendahkan diri dan kemudian beliau bersimpuh di atas lututnya sembali mengatakan Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha adzaba. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai rahmat dan jangan engkau jadikan sebagai azab. Dan demikian setiap beliau alaihi salatu wasalam melihat fenomena alam yang memiliki potensi untuk menjadi azab. Seperti misalnya ketika tadi siang kita melihat awan yang yang cukup tebal. Seringkali kita kemudian senang, wah ini sebentar lagi turun hujan. Rasulullah ketika melihat awan tebal seperti itu, Rasulullah tidak senang. Justru Rasulullah SAW nampak sangat khawatir dan gelisah. Mengapa? Karena beliau alaihi salatu wasalam khawatir bahwa itu adalah mengandung azab. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-24, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Tatkala mereka melihat ada awan di langit yang sangat tebal mengarah ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan ini awan yang membawa curah hujan kepada kami. Maka saat itu Nabi Hud beliau berkata kepada kaumnya, bal huwa masta'jaltum bih, akan tetapi awan yang datang ini adalah azab yang senantiasa kalian tantang itu. Ya, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Di dalamnya ada azab yang pedih. Oleh sebab itu apapun yang terjadi bagi kita adalah merupakan teguran agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah dia merupakan bentuk azab bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan azab yang datang dari atas kepala mereka atau yang datang dari arah bawah mereka. Sebagaimana telah kita bahas di dalam tafsir surat Al-An'am. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah dia Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan azab dari atas kepala kalian. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'udzu biwajhik." Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Para ulama mengatakan diketahui ketika Rasulullah SAW berlindung dengan wajah Allah Azza wa Jal, ini menunjukkan bahwa Allah mengkabulkan doanya. Sehingga umat ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana yang datang dari langit. Mungkin saja akan ada sekelompok umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan bencana seperti itu, tetapi umat Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah dimusnahkan dengan azab seperti itu. Kemudian Allah berfirman, "Wa min tahti arjulikum," atau min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Nabi Muhammad kemudian juga berdoa, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung kepadamu dengan aku berlindung dengan wajahmu ya Allah untuk ditimpakan azab semacam ini kepada umatku. Maka diketahui pula bahwasannya azab bagi umat ini juga tidak akan datang dari arah kaki mereka. Artinya umat ini tidak akan dibinasakan semuanya, tidak akan dihancurkan karena azab yang datang dari bawah. Banjir, gempa bumi dan seterusnya. Walaupun sebagian dari umat mungkin saja mengalaminya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala "Au yalbisakum syi'a," atau akan menjadikan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Saat itu Rasulullah tidak berdoa kepada Allah agar supaya takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Oleh sebab itu hancurnya umat ini adalah akibat perpecahan dan pertikaian antara umat itu sendiri. Ala ayati hal, bahwasannya azab, untuk kita katakan azab, ini adalah tidak bisa kita katakan azab secara pasti. Kita katakan ujian dan cobaan iya, tetapi azab tidak. Karena yang namanya azab kata para ulama adalah mesti dalam bentuk istisal. Istisal artinya pemusnahan secara habis. Itu namanya azab. Jadi yang ada saat ini adalah ujian, bencana yang datang untuk meningkatkan kesabaran orang-orang yang beriman. Ya, dan untuk menguji mereka, karena sebagian daripada manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas satu tepi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budullah ala harf in asabathu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwa khusranul mubin." Sebagian dari manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan atau di atas satu tepi. Apabila mereka ditimpa oleh kebaikan, dia merasa senang, tentram. Namun apabila dia mendapatkan ujian dari Allah, dia berbalik ke belakang. Dia bukannya diberikan teguran, bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru semakin menjauh. Maka orang yang seperti itu adalah rugi dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Nah, caranya seperti apa? Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, wallahu taala alam. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya istisqa itu tidak mesti dengan melakukan sholat. Di sana memang ada sholat yang dinamakan dengan sholat istisqa. Tetapi istisqa itu sendiri tidak mesti dilakukan dengan melakukan sholat istisqa. Walaupun sunnahnya melaksanakan sholat istisqa. Jadi kalau sekarang misalnya kalau di Saudi Arabia itu dikomando oleh raja. Jadi satu negara itu istisqa. Biasa kita yang tinggal di kota kan kita tidak begitu peduli. Misalnya kita tinggal di Mekah dan di Madinah, mau hujan mau tidak, kita tidak begitu peduli. Kenapa? Karena suplai air cukup. Ya kan, di sana air lebih murah daripada di Indonesia. Ya, di Indonesia PDAM di Kendari ini sudah mati-mati, lebih sering matinya. Bayarannya juga mahal. Di Saudi Arabia kita beli air satu tangki itu yang isinya berapa? Yang tangki yang besar 8.000 ataukah 8.000 meter liter itu hanya 25 real. 25 real itu sama dengan kurang lebih 75.000. Tapi sekarang kita minta air bersih suplai masukkan ke tower 1.200 real, 1.200 liter itu berapa? Berapa? Ada yang 50.000. Berarti mahalan di Kendari daripada di Mekah sana. Ya. Ikhwatal iman, jadi di sana dikomando oleh raja. Semua masjid-masjid melaksanakan sholat istisqa. Dan setiap bulan itu mesti sholat istisqa. Biasanya itu adalah pada waktu pagi di sana dilaksanakan. Sebagian pergi ke lapangan. Oke. Jadi istisqa itu boleh dengan sholat. Bisa juga istisqa menggunakan momen sholat Jumat. Oleh sebab itu bagian daripada istisqa adalah kita berdoa pada waktu sholat Jumat dengan mengangkat tangan. Khatib saat itu mengangkat tangan, makmum juga mengangkat tangan. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ini juga istisqa. Atau dengan doa masing-masing juga adalah istisqa. Atau kita datang kepada seseorang untuk meminta agar dia berdoa kepada Allah meminta hujan. Itu juga dikatakan istisqa. Sebagaimana insya Allah penjelasannya akan kita ketahui. Namun ada satu sholat yang dinamakan sholat khusus yang namanya sholat istisqa. Sekarang andaikan ada orang yang melaksanakan sholat istisqa, tapi kok bisa dikabulkan? Kalau di zaman Rasulullah mesti dikabulkan. Jadi tidak ada tercatat bahwa di zaman Nabi istisqa tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Nah sekarang masalahnya ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat istisqa tidak sesuai sunnah, tapi kemudian turun hujan. Kita katakan bisa jadi bahwasannya yang dikabul memang bukan mereka yang dikabulkan, tetapi sebagaimana disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Laula syuyuhur ruk'a wal bahaimu rutta wal atfalu rudda, gitu ya. Kalau bukan karena orang-orang tua yang banyak ruku
bukan karena binatang, bukan karena anak kecil, maka tidak akan turun hujan. Oleh sebab itu binatang semua setiap hari adalah mencela dan melaknat orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan karena sebab dan ulah kalian Allah Subhanahu wa taala menahan curah hujan dari kami. Ya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laulal bahaim lam tumtaru." Andaikan mereka itu atau andaikan bukan karena binatang, maka orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan itu tidak akan pernah diturunkan hujan kepada mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Sekarang saya ini kan ada satu apa sekarang doanya? Ini saya tambahkan apa doanya apabila kita saat ini diguyur hujan. Kadang manusia seperti itu, tidak hujan ingin hujan. Ketika dikasih hujan, terus hujan, inginnya cepat berhenti. Apa doanya ketika hujan terus menerus? Seperti tadi orang Wanggu sekarang sudah mulai khawatir itu. Ya. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kepada kita sekalian. Ya, ketika curah hujan terlalu tinggi, sebagaimana yang telah beliau contohkan ketika beliau berada di atas mimbar, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, Allahumma hawalaina artinya ya Allah alihkanlah curah hujan ini dari kami, wala alaina dan jangan engkau timpakan kepada kami. Ya, ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menangkal hujan. Jadi tidak perlu panggil pawang hujan, tapi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Wallahu ta'ala alam.